Surat Roma itu ditulis oleh Rasul Paulus, ditulis kepada jemaat di Roma. Nah, jemaat di Roma itu bukan didirikan oleh Rasul Paulus, tapi Rasul Paulus ingin ada di jemaat Roma menyampaikan pengajaran. Nah, Rasul Paulus menuliskan surat itu untuk apa? Untuk menjelaskan tentang Injil yang ada di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, surat Roma itu terbagi atas setidak-tidaknya tiga bagian besar. Yang pertama itu berkaitan dengan siapa kita, orang berdosa, dimulai dengan bagaimana kita orang berdosa itu di hadapan Tuhan, melakukan kejahatan, dan akibat dosanya. Itu dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-8, ya, ke-8. Baru kemudian bagian kedua, Paulus menjelaskan tentang penebusan, keselamatan penebusan. Mulai dari Abraham, kemudian dijelaskan tentang siapakah Yesus Kristus, kasih karunia, dan seterusnya. Itu bagian kedua. Bagian ketiga itu berbicara tentang sikap hidup orang percaya, mulai dari pasal yang ke-12 sampai pasal yang ke-16. Nah, di tiap-tiap bagian itu menjelaskan tentang apa yang sesungguhnya berkaitan dengan Injil Yesus Kristus. Itu surat Roma. Jadi surat Roma itu menurut pandangan Martin Luther itu seperti Injilnya atau kristalisasi dari semua surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Tadi malam ada seorang yang bertanya kepada saya dari Makassar by WA, voice WA, mengenai mengapa Rasul Paulus disebut Rasul dan mengapa Rasul Paulus menuliskan banyak surat, padahal surat-surat yang lain itu hanya sedikit ditulis oleh rasul-rasul yang lain. Rasul Paulus dijadikan oleh Tuhan rasul bagi bangsa lain, itu pada Kisah Para Rasul pasal 9. Tuhan Yesus sendiri yang memanggil Paulus, Saulus, Saulus, dan dijadikan oleh Tuhan rasul bagi segala bangsa non-Yahudi. Rasul Paulus setelah itu mendapat didikan secara khusus di tanah Arab selama 3 tahun. Tidak diketahui bagaimana cara Tuhan mendidik Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus adalah seorang yang sejak masih kecil, diperkirakan 2 atau 4 tahun umurnya, sudah belajar, dikirim orang tuanya ke Yerusalem untuk dididik, dilatih, dibimbing, diperlengkapi menjadi ahli Taurat. Di bawah bimbingan satu guru besar namanya Gamaliel. Gamaliel adalah cucu dari Hillel, pendiri dari School of Thought orang-orang Farisi, khususnya kelompok Sanhedrin. Jadi ada kelompok eksekutif dari orang-orang Farisi namanya Sanhedrin. Nah, Sanhedrin itu tulisannya saya berikan di chat, Sanhedrin. Nah, ini kelompoknya hanya 50 orang ahli Taurat. Nah, salah satu ahlinya bernama Gamaliel. Gamaliel itulah guru daripada Rasul Paulus. Guru dari Rasul Paulus yang dulu namanya Saulus. Dan dimungkinkan Rasul Paulus tadinya itu mendapatkan kesempatan menjadi salah satu anggota Sanhedrin karena hanya 50, kalau ada satu orang masuk maka satu orang keluar. Gamaliel seorang guru besar di Sanhedrin dan dia mendidik Paulus begitu rupa. Sehingga dia betul-betul memiliki kemampuan yang secara akademis, secara struktur keyahudian dia sudah cukup mapan. Tetapi Tuhan memanggil Paulus pada Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas, tabib Lukas, bagaimana pertobatan Rasul Paulus dan bagaimana Tuhan mengubah hatinya. Dan ia akhirnya dipakai Tuhan, diutus Tuhan ke Asia Kecil, mulai dari Galatia sampai nantinya ke Roma. Dia memang akan kunjungi kota Roma pada fase perjalanan misinya yang keempat, tetapi setelah itu tidak diketahui bagaimana kelanjutannya. Dia ingin ke Spanyol. Ada beberapa penulis mengatakan dia pergi ke Spanyol juga untuk memberitakan Injil. Itulah Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus orang dari suku Binyamin yang memiliki kapabilitas dan kompetensi yang luar biasa. Dia bukan hanya orang biasa, tapi orang yang betul-betul sangat mengetahui tentang hukum Taurat. Sehingga ketika kita baca surat Roma, kita akan menemukan banyak istilah yang diambil
dari perjanjian lama. Kisah Abraham, Ishak, Yakub, Esau, dan semua yang ditulis dalam perjanjian lama dirumuskan, dituliskan oleh Rasul Paulus. Tentunya itu berdasarkan inspirasi dari Roh Kudus. Nah, itu surat Roma. Surat Korintus itu ada dua. Sebenarnya menurut catatan arkeologi, menurut pembacaan kita dari surat Korintus 1, 2, 3, 1, 2, itu ada surat yang ketiga atau surat antara surat 1 Korintus dan 2 Korintus. Tetapi surat itu tidak diketahui, tidak ditemukan, karena dapat diprediksi kira-kira ada surat sebelum surat kedua. Dan tidak ada salinan, tidak ada penemuan arkeologi mengenai surat itu. Jadi, antara surat pertama, 1 Korintus, dengan surat kedua, 2 Korintus, itu ada surat yang sebelumnya, tetapi tidak ditemukan. Nah, di dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus, bagian pertama, itu dituliskan Rasul Paulus untuk memberikan solusi konstruktif berkaitan dengan problem atau masalah yang ada di jemaat Korintus. Apa masalahnya? Masalah pertama adalah perpecahan dalam jemaat. Masalah kedua adalah pernikahan. Masalah ketiga adalah karunia pelayanan. Masalah keempat adalah kebangkitan. Nah, 4 masalah besar ini dijelaskan oleh Rasul Paulus. Apa solusinya? Masalah perpecahan itu mencakup pada masalah apa saja? Masalah perpecahan berkaitan dengan idola masing-masing. Ada kelompok di dalam gereja jemaat. Jadi ada kelompok Paulus, Apolos, Petrus, bahkan ada yang mengaku kelompok Yesus. Sehingga terpecah-pecah. Padahal jemaat harusnya satu tubuh, satu hati dalam pelayanan. Perpecahan karena apa lagi? Yang kedua, perpecahan karena masing-masing menganggap diri berhikmat, menganggap diri cerdas, menganggap diri orang yang berharga, bernilai. Jadi terjadi perpecahan. Oh, aku orang berhikmat, aku orang yang mencari bukti, begitu. Perpecahan ketiga terjadi karena masing-masing menganggap diri itu yang memiliki karunia pelayanan yang paling hebat. Jadi masing-masing, aku punya karunia, kamu punya karunia apa? Jadi karuniamu itu lebih rendah dari saya, atau karunia pelayananmu itu hanya segitu, saya banyak, begitu. Jadi terjadi perpecahan. Ini yang pertama, yang diselesaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama. Lalu yang kedua, masalah pernikahan. Itu di pasal 6, 7 ya, dijelaskan tentang pernikahan. Bagaimana seorang Kristen hidup dalam pernikahan kudus. Mengapa? Karena kota Korintus kota pelabuhan, kota perdagangan, banyak ras, banyak orang yang ada di situ, dan bahkan beragam kebiasaan buruk khususnya tentang seks dan pernikahan. Nah, Paulus mengingatkan jemaat tentang pernikahan yang kudus, bagaimana seharusnya menghargai pernikahan kudus. Bagian ketiga adalah masalah karunia. Nah, ini terlebih khusus karunia pelayanan. Roh Kudus adalah roh yang memberikan karunia pelayanan. Kalau karunia jabatan kan diberikan oleh Kristus, jabatan gereja. Ini karunia pelayanan. Paulus membuat penjelasan tentang karunia itu dalam 1 Korintus pasal 12 sampai 14. Silakan dibaca. Dalam 1 Korintus pasal 12 sampai 14 dijelaskan tentang karunia-karunia Roh Kudus untuk pelayanan, membangun bersama jemaat. Jadi nggak ada yang lebih penting, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang tidak penting. Semua penting. Lalu diberikan urutannya dari yang pertama sampai yang terakhir. Tapi semua masing-masing adalah penting, berasal dari Roh Kudus untuk membangun jemaat. Persoalannya, masing-masing merasa diri lebih penting, lebih bernilai, yang lain tidak. Salah satu pemicunya adalah bahasa lidah. Nah, itu yang terjadi juga dalam konteks zaman ini. Ada gereja-gereja yang merasa lebih dekat dengan Tuhan, lebih dipenuhi Roh Kudus karena berbahasa lidah. Padahal Paulus sudah mengingatkan jemaat Korintus, tapi zaman ini abad 21 banyak gereja yang masih meniru cara hidup kuno. Cara hidup jemaat Korintus yang sebenarnya itu adalah cara hidup yang salah. Oh, jemaatku, gerejaku itu dipenuhi Roh Kudus, buktinya apa? Berbahasa lidah, mengusir setan, ada mukjizat. Itu salah satu saja. Nggak ada lebih tinggi karena dia menerima mukjizat atau merasa lebih hebat karena dia mendapatkan bahasa lidah. Tidak. Kalaupun ada bahasa lidah, Rasul Paulus mengingatkan, mesti ada yang tafsir. Kalau nggak ada yang tafsir, diam aja. Dan bahasa lidah itu, nggak semua jemaat berbahasa lidah. Sebagian kecil saja. Nah, zaman sekarang ada gereja yang semuanya berbahasa lidah yang sama. Yaitu pasti bukan ajaran Alkitab. Pasti bahasa lidahnya bukan bahasa lidah yang dari Tuhan Allah. Karena dari dalam Alkitab, Tuhan Yesus tidak berbahasa lidah.
Rasul Petrus tidak berbahasa lidah, bahkan tidak ditulis kecuali Rasul Paulus, dan Rasul Paulus pun berbahasa lidah pada saat yang diperlukan, itu pun tidak untuk publik. Nah, ada jemaat zaman sekarang, gereja zaman sekarang mempopulerkan bahasa lidah, bahkan melatih bahasa lidah, bahkan semua jemaat diminta berbahasa lidah. Jelas itu kontraproduktif dengan ajaran Alkitab. Itu bukan gereja yang sehat, gereja yang perlu pertobatan. Perlu pertobatan, karena bukan ajaran Alkitab. Nah, permasalahan ketiga ini yang terjadi di gereja zaman sekarang, yaitu berkaitan dengan karunia-karunia pelayanan dari Roh Kudus. Karena ada orang yang berbahasa lidah, ada yang mesti menafsir, ada yang bernubuat, artinya berkhotbah, ada yang beriman, beragam itu karunia. Ada yang memuji Tuhan, ada yang memimpin. Jadi karunia-karunia itu banyak gitu, nggak hanya satu dua gitu, nggak hanya itu semua gitu. Jadi kalau gereja-gereja seperti itu, atau ada di antara mahasiswa yang termasuk dalam gereja tersebut seperti itu, bertobatlah. Bertobatlah. Saya sebagai hamba Tuhan dan sekaligus dosen teologi mengatakan, kalau ada gereja yang seperti itu dan kalian terhisap dari gereja seperti itu, bertobat. Karena itu bukan ajaran Alkitab. Non-biblical. Karena Alkitab mengatakan, oke, punya kasih karunia, tapi karunia itu bukan untuk semua. Kalaupun ada, itu mesti ada yang tafsir. Dan bahasa lidah pada waktu itu mengapa diperlukan? Karena, saya ingat baik-baik, karena belum penuh Alkitab ditulis. Alkitab belum perjanjian baru, belum semuanya ditulis. Masih ada yang belum ditulis. Simpelnya, belum ada kitab Wahyu, belum ada kitab Petrus, dan sebagainya. Jadi, diberikanlah bahasa lidah, pengajaran gitu, melalui itu, karunia itu. Setelah itu tidak ada lagi. Kita bisa baca surat-surat Paulus dan surat-surat umum yang lain, tidak ada menjelaskan tentang bahasa lidah. Mengapa? Sudah cukup surat-surat itu, karena itu kitab suci firman Allah. Persoalan yang keempat dalam perpecahan surat di jemaat Korintus adalah masalah kebangkitan. Banyak orang Yahudi Saduki, bahkan orang Yunani, orang Saduki, itu orang Yahudi Saduki, dan orang Yunani tidak percaya adanya kebangkitan. Jadi yang ada adalah ya selesai, habis gitu. Setelah meninggal seseorang ya habis. Seperti hewan atau tumbuhan, setelah mati ya habis gitu. Kita manusia setelah meninggal selesai, tidak. Orang Yunani juga tidak percaya itu. Tapi Alkitab menuliskan bahwa orang Kristen, orang percaya bahwa semua manusia itu akan dibangkitkan pada akhir zaman dan menerima tubuh. Nah, ini empat permasalahan besar di dalam jemaat Korintus, yang dimana Paulus mendapatkan kabarnya dari keluarga Klu, lalu kemudian dijelaskan secara pengajaran yang baik. Sementara di surat Korintus yang kedua itu mengingatkan kembali apakah sudah ada perubahan. Dan Paulus mengatakan ya memang ada perubahan. Setelah surat itu ada pembaharuan, ada perubahan, ada pertobatan. Namun ada lagi masalahnya, yaitu bicara soal persembahan. Mau berbagi nggak dalam pelayanan, dan seterusnya. Bahkan mengenai adanya pengetahuan tentang angelologi, tentang malaikat. Hati-hati dengan malaikat dan seterusnya. Tetapi surat Galatia adalah surat pertama yang Rasul Paulus tulis. Jadi sebelum sidang di Yerusalem, sidang pertama gereja di Yerusalem pada Kisah Para Rasul pasal 15, Paulus sudah mengelilingi beberapa tempat di Asia Kecil, termasuk Galatia. Dan surat Paulus kepada jemaat Galatia merupakan surat yang sangat sangat provokasi. Karena kalau kita baca itu, surat itu memang ditujukan khusus untuk jemaat Galatia, di mana mulai terjadi suatu pengajaran yang berasal dari orang Yahudi Kristen. Orang Yahudi Kristen itu begini, dia orang Yahudi dan Kristen, percaya sama Tuhan Yesus, tetapi kebiasaan keagamaannya mesti diikuti. Jadi kalau misalnya saya bukan orang Yahudi, saya mau jadi orang Kristen, tapi ada di dalam jemaat atau kota di Galatia. Kalau saya mau masuk terhisap dalam keanggotaannya, mesti ikutin. Apa yang syaratnya? Syaratnya diikuti adalah cara hidup orang Yahudi. Apa itu cara hidup orang Yahudi? Mesti disunat. Mesti ikutin hari-hari tertentu. Itu yang pertama. Jadi Paulus ingin mengatakan tidak demikian. Gitu. Memang orang Yahudi punya tradisi, punya aturan, itu spesial untuk orang Yahudi, untuk orang Israel. Tetapi orang yang bukan Yahudi bisa terima Tuhan Yesus, tidak perlu ikuti aturan itu. Yang kedua, pada saat itu ternyata sudah ada tulisan-tulisan tentang Injil, tapi versinya beda. Bukan ditulis oleh murid, bukan ditulis oleh rasul. Yang kita tahu kan ada 4 Injil kan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, 4 Injil ini adalah 4 Injil sebagai dasar pengertian, pemahaman tentang kisah-kisah yang ada di dalam
hidupnya Yesus Kristus dari mulai kelahiran sampai kematian, kebangkitan, bahkan kenaikan. Ini. Dan keempat penulis Injil ini adalah keempat penulis yang memiliki otoritas datangnya dari Tuhan menulis. Matius, Lewi itu adalah rasul yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus, seorang tukang pajak bagi kerajaan Romawi, lalu dijadikan murid, dibentuk, diperlengkapi. Yohanes Markus adalah penulis Injil yang dibentuk, diperlengkapi, dipersiapkan oleh Barnabas, teman sepelayanan daripada Paulus, atau juga dibentuk, diperlengkapi oleh Petrus dan juga dipengaruhi oleh Paulus. Itu Yohanes Markus. Yang ketiga adalah Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu ya rasul, murid Yesus yang paling muda, saudara daripada Rasul Yakobus. Yang keempat adalah Lukas. Ini adalah murid Tuhan yang dibawa bimbingan daripada Rasul Paulus, yang mengikuti semua sampai ke penjara dan kemana saja. Pada mulai perjalanan yang kedua misi Paulus. Jadi 4 Injil itu selalu ditulis oleh orang-orang yang memang rasul dan memang dekat dengan rasul. Nah, sementara di Galatia ternyata ada Injil-Injil lain. Berita-berita Injil lain, tapi berbeda isinya. Berbeda isinya, lebih banyak menekankan pada tradisi Yahudi. Nah, Paulus mengingatkan bahwa, bahkan keras sekali dalam Galatia 1 ayat 6 itu. Ya, hati-hati dengan Injil palsu, Injil yang diajarkan oleh orang-orang non-Kristen atau pura-pura Kristen tapi ada di jemaat. Itu surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia itu ada di satu provinsi, tapi juga ada satu kota namanya Galatia. Jadi ada Asia kecil dan ada di Asia besar. Itu Galatia. Memang orang-orang yang di sana memang cukup beragam, tetapi eksklusif orang-orang Yahudi Kristennya. Nah, Paulus tidak mau seperti itu, karena kekristenan itu bukan untuk satu ras, bukan hanya untuk bangsa Israel, bukan untuk orang Yahudi saja, tapi untuk permasalahan yang berikutnya adalah ternyata setelah Paulus memberitakan Injil di kota-kota di Galatia, ternyata Paulus tidak dianggap sebagai rasul. Nah, ini permasalahan berikutnya. Itu sebabnya Rasul Paulus menjelaskan tentang keberadaan dirinya sebagai rasul. Bukan nabi ya. Jadi ada soal satu tadi yang salah. Paulus bukan nabi. Nabi sudah selesai di Perjanjian Lama. Nabi Yesus Kristus enggak, itu salah itu soalnya. Harusnya rasul. Kalau nabi, makanya saya pilihnya pelayan ya, bukan pelayan itu lebih dekat kepada rasul daripada nabi. Jadi Paulus itu rasul. Rasul itu utusan. Utusan yang secara khusus memberitakan Injil. Kalau nabi kan di Perjanjian Lama. Nabi terakhir kalau dalam konteks kronologisnya itu Yohanes Pembaptis. Tapi nabi di atas segala nabi itu Yesus Kristus. Dan setelah itu namanya murid-murid Yesus namanya rasul, bukan nabi. 12 murid Yesus, satu pengkhianat itu akhirnya mati bunuh diri, Yudas Iskariot. Satu adalah Rasul Paulus. Jadi ini hal yang penting ya, Rasul Paulus, bukan Nabi Paulus. Jadi nggak tahu dari mana itu soal itu ada Nabi Paulus ya. Jadi itu soal yang salah jawabannya. Lalu dia menegakkan kepada jemaat di Galatia, saya itu rasul. Lalu dijelaskanlah kerasulannya. Nah, itu kepada jemaat di Galatia, surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Jadi mesti diingat ya, setiap surat saya jelaskan satu persatu. Dan kalau kita bicara surat Paulus kepada jemaat Efesus, surat ini adalah surat yang sangat penting berkaitan dengan gereja. Jadi kalau kita membicarakan tentang surat Efesus yang ditulis oleh Rasul Paulus, yang tadinya bernama Saulus, setelah kisah para rasul pasal 9 diubah namanya menjadi Paulus. Kalau kita baca lagi di dalam kisah para rasul pasal yang ke-12, 13, 14. Dan Paulus itu artinya kecil, Saulus itu artinya besar. Ia ingin meninggikan dan membesarkan nama Tuhan sekalipun namanya di bawah otoritas nama Yesus Kristus. Surat Paulus kepada jemaat Efesus menjadi surat yang penting berkaitan dengan gereja. Siapakah gereja dan apa yang ada di dalamnya? Jadi kalau kita bicara gereja, bicara tentang keselamatan, bicara tentang penebusan, kita bisa lihat dan baca dari Efesus pasal 1, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. Gereja, umat Tuhan, orang pilihan telah ditetapkan di dalam kekekalan, di dalam dan melalui Yesus Kristus. Anak Allah yang tunggal, dijamin oleh Roh Kudus. Siapa gereja? Orang-orang yang mendapatkan anugerah secara khusus, yaitu kasih karunia keselamatan. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Jadi menempatkan gereja pada ketetapan Allah, menempatkan gereja pada dunia sejarah di dalam panggilan pemberian Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Dan di dalam gereja itu diketahui ada 5 jabatan gerejawi yang disampaikan oleh Paulus. Yang pertama adalah
nabi, kedua rasul, ketiga penginjil, keempat gembala, kelima adalah guru. Kelima adalah guru. Jadi 5 jabatan. Nabi, rasul, penginjil, gembala, dan guru. 5 jabatan gerejawi yang memperlengkapi jemaat. Ini dapat kita lihat di dalam Efesus pasal 4 dan Efesus pasal 2. Nah, kelima jabatan ini yang masih tetap eksis dan tetap berjalan sampai sekarang ada 3, yaitu penginjil, gembala, dan guru. Guru atau gembala dan penginjil inilah yang mengaitkan dalam konteks gereja sekarang secara institusional kelembagaan. Nah, apalagi yang ada di dalam gereja perlu diketahui, gereja atau umat Tuhan secara institusional dan secara organisme. Secara organisme gereja itu terdiri atas apa? Keluarga dan juga orang-orang yang bekerja. Nah, kalau kita bicara keluarga ada permasalahan, masalah hubungan. Jadi di dalam gereja selain masalah pengenalan akan Allah dan keselamatan yang dianugerahkan, juga ada masalah tentang hubungan. Hubungan di dalam gereja. Hubungan apa? Hubungan antara suami istri, bapak dan anak-anaknya, dan tuan serta hambanya. Nah, itu adalah permasalahan hubungan, di mana gereja harusnya memiliki pengertian bahwa pusat hubungan suami istri, bapak dan anak-anaknya, serta tuan dan hamba itu adalah Kristus. Lalu dari pasal 6 nanti kita belajar di kitab Efesus ini, surat Efesus ini adalah mengenai bagaimana orang Kristen berperang melawan kuasa kegelapan. Nah, itu adalah surat Efesus. Jadi surat Efesus itu penting, gereja yang berpusat pada Kristus. Dan saya mau ingatkan, mengkoreksi sedikit ya dari pertanyaan tadi, ada istilah yang sangat hati-hati harus kita gunakan di dalam kekristenan, yaitu mengenai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam Alkitab kalau kita baca perlahan-lahan, bahkan di surat Efesus itu tidak ada istilah Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Yang ada adalah istilahnya Anak Allah. Jadi beda. Kenapa nanti seolah-olah orang luar non-Kristen menganggap orang Kristen punya 3 Allah. Orang Kristen hanya punya 1 Allah, satu-satunya dan tidak ada yang lain, Esa. Tetapi dalam keesaan Allah ini ada 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Begitu dilekatkan kata Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, jadi seolah-olah ada 3 Allah, padahal tidak. Nah, ini mesti hati-hati menggunakan kata itu. Karena di dalam konteks Indonesia, ketika kita bicara Allah, Anak, Allah, Roh Kudus, berarti itu dua Allah, tambah Allah Bapa, 3 Allah. Padahal orang Kristen hanya menyembah Allah yang Esa, satu-satunya, tidak ada yang lain. Ada 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi penggunaan kata itu akan bisa menimbulkan tafsir yang keliru. Sehingga orang-orang non-Kristen selalu menganggap orang Kristen menyembah 3 Allah, kan tidak. 1. Menyembah berapa pribadi dari satu-satunya? 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. 3-tiganya itu beda, Bapa beda, Anak beda, Roh Kudus beda. Tapi ketiganya satu kealahannya.